Oke, bisa dimulai Bu Rusna untuk mata kuliah mikroekonominya. Baik, Pak. Oke. Saya ngajar di kelas dulu ya Bu ya. Oh, silakan, Ya, silakan. betul. Oke, baik untuk teman-teman di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kita kali ini dua kelompok lagi ya. Jadi minggu depan diskusi ya. Terus minggu depannya kita UAS ya. Oke, baik. Pak Eko, permisi mohon di-mute. Ya, terima kasih. Iya, Ya. sudah saya mute, Bu. Ya, selamat siang semua teman-teman. Siang, Mi. Oke. Siang. Lagi pada di mana sekarang? Di rumah. Di rumah. Rumah. Iya, teman-teman yang lain tolong diingetin ya supaya mereka masuk kelas ya. Oke, sambil kita nunggu teman-teman yang lain join, sama dipersiapkan ya kelompok yang kemarin presentasi tentang leadership. Kalau bisa hari ini aja diselesaikan semuanya gitu. Jadi karena minggu depan terakhir pertemuan kita yang terakhir supaya kita bisa bahas pembahasan yang lain gitu. Kemarin berapa kelompok lagi ya yang belum ya presentasinya ya? Ketua kelasnya mana ya? Ketua kelas atau wakil ketua kelas atas nama siapa ya? Halo, ketua kelas atau wakil ketua kelasnya ada? Lengkap? Iya Bu, saya Bu hadir. Iya, Emir, minta tolong diingetin teman-teman yang belum presentasi, yang leadership-nya nanti abis ini presentasi ya. Ya siap Bu, siap. Jadi bisa langsung, mungkin nanti jam 14.15 cukup ya persiapannya ya. Atau apa jam 14.30 udah presentasi teman-temannya. Oke, kita langsung aja ke, saya mau nanya, untuk mikro sendiri, teman-teman terakhir belajar apa di kelasnya? Lupa Bu, apalagi weekend, lupa belajar apa. Oke, kita belajar ini aja ya. Tapi saya nggak bisa nge-share ya, apa bisa? Bentar ya, saya minta Pak Eko dulu buat nge-share ini. Sementara tunggu Pak Eko dulu karena saya belum bisa share screen. Tapi kita belajar ini aja ya, elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, exactly mungkin
ini pertemuan 3 minggu lalu. Kayaknya teman-teman mungkin udah pada lupa atau ambiar gitu. Jadi biasanya kita sedikit mengulang sambil teman-teman yang lain persiapan untuk presentasi ya. Jadi ada kalau misalkan kita bicara, ini siapa yang tidak mute ya? Yang tidak mute minta tolong di mute ya. Jadi biar nggak ke distract. Oke, kalau kita ngomongin yang namanya elastisitas itu kan bicara hal yang dinamis atau mungkin dia bisa berubah karena ada sebuah faktor. Nah, biasanya karena derajat, kalau kita ngomongin mikroekonomi, nah kita selalu tarik ulur ke derajat kepekaan antara kuantitas yang ditawarin terhadap faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Nah, selalu elastisitas ekonomi kan bicara gitu, quantity and bagaimana sebuah produk itu memiliki faktor permintaan atau penawarannya. Nah, elastisitas biasanya tuh dipakai atau secara kita bisa melihat tuh secara gamblangnya dia ada respon terhadap perubahan yang terjadi antara kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan jika harga atau faktor lainnya juga berubah. Biasanya gini, ketika kalau kita bilang elastisitas sebuah harga atau harga terhadap barang pasti bicara quantity and bagaimana barang itu di over atau di request oleh pasar, misalkan kayak gitu. Nah, kita lihat nih, misalkan ada 3 macam jenis elastisitas permintaan. Kalau misalkan kita bilang kita bahas permintaan sama penawaran so far sama. Selalu kalau bisa kita bilang elastisitasnya itu pasti terkait dengan permintaan dan penawaran atau dengan harga gitu ya. Jadi kita lihat kalau misalkan elastisitas dalam bentuk permintaan biasanya ada harga permintaannya, atau kita lihat juga itu harga silang gitu ya. Nanti silangnya seperti apa nanti kita jelasin lagi. Nah, baru elastisitas secara pendapatan gitu. Nah, kalau elastisitas harga permintaan, nah biasanya itu derajat kepekaannya atau permintaan sebuah barang terhadap perubahan harga barang yang dimaksud. Misalkan nih, harga permintaan atau bisa dibilang kepekaan atau kedinamisan gitu. Hal-hal yang mudah sekali berubah. Misalkan permintaan suatu barang terhadap perubahan harganya terhadap barang yang sama. Contohnya gini ya, kalau misalkan masyarakat on the demand, secara misalkan kayak Idul Adha kemarin, kita lihat permintaan terhadap daging, specifically sapi atau kambing, secara signifikan naik dibandingin hari-hari biasa misalkan. Jadi pasti kalau kita melihat elastisitasnya, bagaimana kita merumuskan elastisitasnya, pasti berapa persen sih perubahan kuantitas barang yang diminta dengan perubahan harga barang itu sendiri gitu. Nah, itu kalau bisa kita bicara elastisitas dalam permintaan. Nah, kalau misalkan elastisitasnya silang gitu ya, bagaimana kalau kita melihatnya elastisitas silang itu yang seperti apa? Nah, biasanya nih elastisitas kepekaan atau perubahannya itu permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain. Misalkan dia ada barang substansial yang sebenarnya bisa menggantikan barang yang kita bahas tadi gitu. Jadi selalu ada barang-barang substansial atau barang-barang pengganti di mana itu juga mempengaruhi. Nah, makanya dibilang elastisitas silang. Pasti kita tahu untuk beberapa produk itu tidak mungkin terpakai yang namanya elastisitas silang. Misalkan gini, harga minyak bumi, harga minyak dunia, itu kan nggak bisa kita pakai harga elastisitas silang gitu ya. Karena nggak untuk saat ini misalkan mungkin ada yang namanya mobil listrik.
atau kendaraan listrik. Mau mobil atau motor, tapi apakah sekarang sudah bisa sangat mempengaruhi gitu elastisitasnya? Enggak juga gitu ya, karena untuk listrik benar-benar menggantikan minyak bumi dalam minyak kendaraan gitu untuk bahan bakar kendaraan, itu kan masih proses yang panjang gitu ya. Jadi tidak bisa dibilang elastisitas silang ini sama efektifnya dengan elastisitas permintaan yang pertama tadi gitu. Nah, kalau misalkan untuk barang-barang yang konsumtif mungkin bisa. Misalkan sebuah pakaian yang bisa dibilang kalau misalkan celana misalkan ya atau rok gitu, itu kan substansial. Jadi bisa menjadi sebuah pengganti gitu. Tapi barang misalkan kayak bahan pokok pun itu bisa kita lihat mungkin seperti beras. Beras itu kita bisa klasifikasikan juga bisa elastisitas silang, karena beras kalau misalkan harga per kiloannya yang pulen atau yang shirataki tinggi banget nih gitu. Ya udah. Jadi masyarakat punya pilihan untuk dia mengganti bahan apa. Apakah mereka stay dengan harga yang sama atau mereka sebelum recovery harganya mereka downgrade dulu pakai beras yang lain, itu kan bisa. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat juga kalau elastisitasnya penawaran. Kalau misalkan bicara elastisitas penawaran, biasanya derajat kepekaan dari penawaran terhadap barang itu sendiri atau terhadap sebuah barang yang elastisitasnya itu terhadap perubahan harga barang itu sendiri. Jadi bagaimana kita ngelihat elastisitasnya? Berapa persen sih perubahan kuantiti barang yang ditawarkan dengan persenan dari perubahan harga barang itu sendiri gitu. Nah, kita lihat ya, misalkan di sebuah negara kalau misalkan harga sebuah barang deh dengan harga tertentu, dia langsung ibaratnya dia flat ya. Misalkan di barang tertentu dengan harga berapapun dia jumlah permintaannya tetap, jumlah demand atau penawarannya dia tetap flat, itu ada. Berarti barang tersebut dinyatakan inelastis atau inelastis sempurna secara bahasa ekonominya ya. Terus kalau misalkan kita lihat dengan demand tertentu, dengan harga tertentu ternyata demand-nya berubah gitu. Nah, berarti dia elastis banget, elastis sempurna. Nah, kalau misalkan dia dengan harga tertentu, dengan harga tertentu harganya naik dan jumlah demand-nya dia langsung turun gitu. Nah, berarti dia bentuk elastisitas tunggal gitu. Jadi bisa dibilang barang ini misalkan ketika harganya sangat tinggi atau harganya naik, permintaannya akan otomatis turun, atau nah itu berarti bentuk elastisitasnya tunggal gitu. Tapi kalau misalkan dia jumlah elastisitas yang sempurna dengan dia berapapun harganya dan dia demand-nya flat, yaitu elastisitas sempurna. Itu ya. Jadi semoga bisa apa namanya? Bisa mengingat kembali kemarin kita belajar apa 3 minggu yang lalu secara itu. Terus saya yakin kalian udah belajar sih yang itu ya. Nah, kalau kita lihat nih, misalkan kalau kita bicara, sekarang kita bahas tentang elastisitas demand supply. Nah, dalam ngitung dari betapa pentingnya atau masalah pokok atau dari penawaran dan permintaan, atau kita ngitung derajat kepekaan dari elastisitas
jumlah barang atau barang yang diminta gitu ya dan ditawarkan gitu. Jadi kita lihat nih perubahan dari salah satu faktor yang mempengaruhinya dulu. Nah, biasanya ada 4 tahap tadi kalau kita lihat ada balik lagi ke tadi ada elastisitas harga permintaan, ada elastisitas harga penawaran, ada elastisitas silang gitu ya. Terus ada elastisitas pendapatan. Nah, kenapa pendapatan itu masuk? Karena eh, kalau misalkan kita ada di negara kita Indonesia, tidak di tidak di tidak bisa kita pungkiri sebenarnya pendapatan itu sangat mempengaruhi apa ya demand and supply. Misalkan gini, dengan sekarang gaji UMR Jakarta mungkin 5 juta something gitu ya. Jadi dengan 5 juta something, kita bisa lihat kemampuan daya serap masyarakat atas barang. Kemampuan daya serap masyarakat atas barang tuh kita lihatnya di mana? Kemampuan belinya gitu. Kemampuan beli kita lihat dari mana? Kemampuan mereka atas pendapatannya gitu ya. Nah, dengan pendapatan yang 5 juta something ini gitu, 5 juta sekian, bagaimana kemampuan masyarakat untuk membeli sebuah barang gitu. Barang seperti apa yang secara dengan misalkan pendapatan segitu 5 juta something gitu ya. Atau mungkin kita nggak bisa tutup mata kalau banyak sekali orang yang masih digaji di bawah UMR gitu ya. Itu banyak sekali teman-teman. Jadi mungkin UMR itu S1 gitu, tapi yang mungkin lulusan-lulusan di bawah itu ya bisa jadi di bawah UMR. Itu sedih ya kita dengar ya. Cuma dengan gaji seperti itu, untuk sebuah barang misalkan bahan yang paling pokok deh kita lihat sembako, beras, gula, dan yang lain-lain gitu ya. Bagaimana kemampuan masyarakat dalam membeli barang itu. Nah, dari situ makanya kita bisa tarik kesimpulan sebenarnya kalau masyarakatnya nggak mampu untuk membeli barang yang substansial dalam artian lebih mahal, penawaran yang lebih mahal, mungkin setara dengan beras yang pulen misalkan. Jadi dengan penghasilan segitu ya pasti disesuaikan masyarakatnya mungkin pilih beras yang biasa aja, nggak yang pulen. Atau mungkin beras subsidi gitu ya. Nah, sekarang gimana petani yang mereka menjual beras pulen gitu? Pasti marketnya bukan yang gajinya UMR gitu ya. Nah, bagaimana dengan pengusaha yang ibaratnya mereka menawarkan sebuah produk yang tidak bisa mungkin market mereka bukan UMR gitu. Sedangkan kemampuan sebuah negara, kalau kita lihat secara pendapatan per kapitanya, itu sangat mempengaruhi perputaran atau cash flow di sebuah negara. Kalau misalkan pendapatan per kapitanya segitu gitu, bagaimana kita bisa membeli atau perputaran rupiah di Indonesia lebih smooth gitu. Gitu kan. Jadi akan mempengaruhi dan akan pasti ujung-ujungnya salah satu pelemahan rupiah dan lain-lain itu juga salah satunya karena ketidakmampuan masyarakatnya. Nah, makanya sering sekali pemerintah memberi bantuan tunai. Bukan karena pemerintahnya banyakkan uang, tapi karena pemerintah ingin daya serap atas barang-barang dan kemampuan beli masyarakat itu meningkat, gitu ya. Jadi itu sangat sangat penting buat pemerintah. Nah, sekarang teman-teman bisa bayangkan ya, karena di zaman sekarang lulusan S1 itu banyak sekali teman-teman. Dan pengangguran untuk Gen Z, ini menurut Badan Statistik Nasional itu 10 juta orang yang tidak melakukan aktivitas. Dalam artian kuliah enggak, kerja juga enggak. Nah, itu baru Gen Z. Belum pengangguran yang diakibatkan karena alasan-alasan yang lain. Nah, mungkin baru minggu lalu
perusahaan sangat besar seperti Goto atau Tokopedia, mereka harus memberhentikan 400 orang karyawan mereka. Itu kan udah jelas banget mereka tiba-tiba menjadi unemployed. 400 orang ini menjadi unemployed, tidak bekerja karena kesulitan perusahaannya dan karena banyak faktor gitu. Nah, kita lihat di situ sebenarnya banyak sekali yang banyak faktor ya, sangat banyak faktor. Jadi saya kurang update sebenarnya berapa banyak pengangguran di bangsa ini saat ini. Cuma dengan kemampuan yang seperti itu, bagaimana masyarakat bisa memaksimalkan yang namanya elastisitas permintaan dan penawaran sebuah barang gitu ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita lihat misalkan elastisitas harga permintaan terhadap harga gitu ya. Harga permintaan adalah kita definisikan dulu, elastisitas harga permintaan itu merupakan persentase dari perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita lihat kuantiti satu, kuantiti yang setelahnya dan dikurangi kuantiti yang teman-teman pasti udah tahu rumusnya Q2 dikurangi Q1 dibagi Q1 gitu ya. Tapi secara pemahamannya kita bisa lihat kalau pemahamannya itu adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Nah, kita lihat lagi, misalkan jika hasil elastisitasnya itu lebih besar daripada 1, berarti dia bisa dikategorikan elastis gitu. Nah, jika dia bentuk elastisitas demand-nya kurang dari 1, berarti dia bisa dibilang inelastis gitu. Terus kalau misalkan dia sama dengan 1, berarti unitary elastis gitu. Terus kalau misalkan dia hasilnya 0, berarti dia elastisitas sempurna. Nah, biasanya atau mungkin dia elastisitas demand-nya itu tak terhingga. Berarti dia tergolong yang elastisitas sempurna. Kayak gitu ya. Jadi saya yakin teman-teman udah belajar ini di kelas mikro kalian. Jadi saya hanya kembali membahas dan semoga bisa mengingat kembali materi-materinya gitu. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, kita lanjut ya. Kalau kita lihat nih, nah, apa biasanya hal-hal yang ngaruh banget ke elastisitas permintaan? Nah, misalkan apakah barang tersebut mudah atau enggak gitu ya, mudah atau tidak digantikan oleh barang yang lain, misalkan gitu. Terus tapi ini juga tidak berlaku untuk balik lagi ya, tidak semua barang kita harus akuin gitu, tidak semua
jenis produk itu bisa sudah ada produk substansinya atau produk penggantinya. Nah, kedua besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli sebuah barang. Misalkan ada produk susu bayi misalkan ya. Produk susu bayi yang mungkin harganya sangat variatifnya tinggi sekali. Jadi bisa 800 gram gitu dia bisa 4 juta. Kita tahu ada merek-merek tertentu yang model susu bayi yang harganya memang segitu. Nah, ada model susu yang kayak UHT gitu ya, susu UHT yang itu which is jauh lebih murah, tapi jauh lebih murah. Tapi kita lihat sebenarnya kandungan gulanya tinggi atau kandungan gizinya yang nggak sebanding dengan yang harga yang mahal gitu ya. Nah, salah satu masalah besar di Indonesia adalah stunting. Masalah kalau kita tarik lagi rata-rata AKI orang Indonesia itu 78 gitu ya. Nah, masalahnya untuk pembentukan sebuah kemampuan, kecerdasan dibutuhkan kan bukan cuma lingkungan yang sehat, tapi lingkungan yang baik gitu untuk pendidikan, tapi gizi yang baik untuk anak kecil. Makanya presiden terbaru kita yang terpilih itu dia pengen bikin lagi hits banget, dia bikin makanan bergizi untuk anak kecil gitu ya, untuk anak-anak. Terus akhirnya dibikin perhitungan APBN segala macam. Nah, itu baru masalah dari gizi gitu. Sekarang kita tanya, kalau misalkan dengan hasil pendapatan masyarakat yang sekian untuk membeli susu harga jutaan gitu, susu bayi harga jutaan untuk anaknya di rumah, apa bisa? Kan enggak gitu. Jadi pasti dibeli produk yang tidak terlalu mungkin yang kualitasnya, atau mungkin jangan-jangan banyak anak Indonesia nggak dapat susu gitu ya. Mereka nggak mendapat gizi yang tepat gitu. Nah, kalau kita lihat pasti besaran proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli sebuah barang itu sangat sangat besar pengaruhnya terhadap elastisitas permintaan. Nah, lalu faktor ketiga yaitu jangka waktu analisis perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Di pasar sekalipun kita tahu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kayak sekarang tuh rupiah melemah 16.400 sekian. Nah, di kondisi pasar, mau itu bursa efek, mau itu pasar tradisional, mau itu pasar modern, bentuk apapun pasarnya gitu, mau itu pasar e-commerce kayak atau apapun gitu, itu pasti mereka ada adjustment, ada perubahan-perubahan, ada goncangan gitu terhadap nilai rupiah yang berubah ini gitu ya. Jadi kita bisa lihat untuk ternyata sebuah perubahan pun itu akan mempengaruhi dan akan membuat pasar itu adjust atas setiap perubahan-perubahan. Lalu yang keempat itu jenis barang yang dibutuhkan. Apakah itu barang kebutuhan pokok, atau itu barang mewah, atau itu barang yang normal gitu, normatif yang bisa kita tunda dulu gitu. Itu juga sangat mempengaruhi. Nah, kita lihat kalau misalkan sebelum kita ke elastisitas penawaran, teman-teman yang mau presentasi sudah ready? Halo? Teman-teman yang mau presentasi sudah ready? Kelompoknya?
untuk kelompok yang belum maju minggu lalu atau sebelum-sebelumnya sudah ready untuk presentasi? Kok nggak ada yang jawab? Ya, sudah, Kak. Oh iya, silakan presentasi dulu ya. Oke. Oke, kalau nggak bisa screen share langsung presentasi biasa aja ya. Oke. Eh iya, nanti presentasinya di-share di grup aja biar saya baca juga ya. Kak, maaf, boleh izin share screen nggak? Share screen-nya dipegang Pak Eko. Pak Eko ini lagi ngajar, nggak apa-apa di itu aja di share apa itunya di share di grup, baru nanti kalian presentasi aja biasa gitu, nggak usah pakai share screen. Oh, baik, Kak. Mm-mm. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang developing as a leader. Anggota kelompok kami ada Aulia Leontina, Emir Farouk, Danang Prasetyo, Yolanda Chania, Jessica Napitupulu, Nabila Khaironisa, dan Dita Natasha. Slide pertama akan dibacakan oleh Nabila. Silakan Nabila. Latar belakangnya yaitu suatu pengembangan untuk meningkatkan leadership skills, kemampuan dan kompetensi kepemimpinan leader atau calon leader. Manfaatnya adalah perusahaan dapat meminimalisir resiko dari ketidakpastiannya jika melakukan rekrutmen pemimpin baru.
Baik, untuk tujuan yang selanjutnya akan dibacakan oleh Danang. Jadi tujuan dari pengembangan kepemimpinan yaitu untuk memberikan pelatihan dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, kompetensi, serta leadership skill pemimpin atau calon pemimpin perusahaan. Lanjut. Oke, selanjutnya itu manfaat developing leader. Jadi leader developing itu ada membentuk karakter sebagai leader. Jadi membentuk karakter sebagai leader itu berarti eh, membentuk karakter sebagai seorang pemimpin itu berarti mengembangkan sifat-sifat dan nilai-nilai yang penting untuk kepemimpinan yang efektif. Ini mencakup integritas, kejujuran, keadilan, keberanian, tanggung jawab, kerendahan hati, empati, dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Selanjutnya ada kemampuan problem solving Anda meningkat, yaitu maksudnya sebuah kemampuan untuk mencari solusi atas segala halangan dari tujuan yang ingin dicapai. Semakin baik menguasai kemampuan ini, maka semakin cepat dan efektif pula persoalannya selesai. Cara-cara untuk meningkatkan kemampuan problem solving antara lain mengubah pola pikir, berpikir positif, brainstorming, yaitu di mana suatu tim berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan menemukan ide-ide yang baru, evaluasi, dan berfokus pada solusi, bukan masalah. Selanjutnya, Lalu, ketiga, yaitu motivasi kerja meningkat. Motivasi adalah kunci keberhasilan dalam kepemimpinan. Dengan leader development, seorang pemimpin akan memahami lebih dalam tentang motivasi diri sendiri dan anggota lainnya. Mereka akan belajar cara identifikasi motivasi yang berbeda pada setiap individu dan menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi serta mendukung perkembangan tim dengan memotivasi kerja yang meningkat dan berkontribusi secara maksimal sehingga meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja secara keseluruhan. Selanjutnya, strategi leadership development yang efektif. Pertama,